5 hal dalam SEO untuk tahun 2025 yang tidak boleh Anda abaikan. Itu yang bakal kita bahas dalam episode kali ini. Gak berasa 2025 hampir datang. Okay. Dan hingga saat ini SEO terus berubah. Dalam 1 tahun terakhir banyak hal yang berubah di dunia SEO. Jadi kalau Anda tidak bisa mengikuti tren yang akan terjadi, maka bisnis Anda yang akan ketinggalan. Okay. Sekali lagi menggunakan nama saya Ryan Kisumyono dari Tofi Dev, dan kita bakal bahas SEO untuk 2025 yang bisa Anda terapkan ke dalam bisnis Anda dan apa poin-poin penting yang bisa Anda ambil untuk bisa diaplikasikan ke dalam bisnis Anda. Hal ini sangat penting untuk kita relevan dengan semua perubahan yang terjadi. 2025 kita 2024 kita ngelihat ada banyak perubahan di AI, brand, link, website dan segala macam. Untuk 2025 perubahannya semakin jelas. Jadi 5 poin yang kita akan bahas kali ini harus Anda perhatikan dengan teliti. Oke? Kita mulai dari poin yang pertama. Yang pertama adalah brand dominates search engine. Apa maksudnya? Kalau kita lihat di hasil pencarian Google, maka hampir semua merupakan brand. Artinya mereka yang punya posisi, mereka yang punya existence di dunia nyata. Website-website yang hanya jago kandang, maksudnya apa jago kandang? Hanya besar di dunia search. Kalau sebelumnya banyak yang melakukan hal ini. Jadi banyak orang mereka mengerti gimana caranya melakukan SEO, bagaimana kita menggunakan search engine, bagaimana search engine bekerja. Mereka hanya mendatangkan traffic hanya dari search engine. Mungkin Anda pernah dengar bahwa 70-80% traffic datangnya dari search engine. Mereka yang fokus sampai 90-95% fokus datangnya hanya dari search engine, mereka akan terkena dampak yang paling besar. Kenapa? Karena mereka hanya fokus di search engine. Semakin kesini, Google semakin memperhitungkan siapa Anda. Maksudnya siapa Anda adalah berapa kali Anda di recall sama orang-orang. Apakah Anda eksis di dunia nyata atau tidak? Menggunakan sosial media atau tidak? Apakah Anda buka pameran, direct traffic? Semua ini akan mendukung untuk posisi Anda. Goals akhirnya untuk mengembangkan EEAT dari entity Anda. Apa itu EEAT? Experience, Expertise, Authority, dan Trustworthiness. Keempat hal ini diperhatikan oleh Google untuk memastikan apakah sebuah website, sebuah bisnis layak untuk tampil di halaman pertama atau tidak. Okay. Jadi Anda perlu menggunakan omnichannel. Omnichannel udah banyak dibicarakan dari beberapa tahun terakhir. Sekarang adalah kenyataannya. Apakah Anda berada di semua channel yang ada? Atau Anda hanya fokus di search engine? Okay. Kalau bisnis Anda mau terus mendominasi di search engine untuk tahun-tahun mendatang, maka bangun brand adalah langkah penting yang harus Anda perhatikan di tahun 2025. Okay. Itu adalah yang pertama. Okay. Jadi brand dominates search engine. Yang kedua, AI search engine on the rise. Saat ini banyak tools seperti Google sendiri, Google Gemini, ada ChatGPT dengan SearchGPT. Tools ini memberikan jawaban secara langsung. Kita melakukan pencarian, mereka akan memberikan jawaban. Dan bahkan mungkin beberapa dari Anda juga sudah menggunakan tools-tools tersebut. Bisnis yang tidak bisa tampil di hasil pencarian dari AI search engine akan mendapatkan dampak yang besar untuk bisnisnya mereka. Jadi AI search engine hampir mirip dengan search engine secara umum. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau kita mencari di search engine konvensional, mereka akan tampilkan blue links. Mereka akan tampilkan website-websitenya kita. Kalau kita di AI search engine, mereka tidak menampilkan secara nyata. Kecuali kalau kita minta sama mereka untuk melakukan pencarian. Jadi apa yang harus Anda perhatikan untuk bisnisnya Anda? Yang pertama adalah Anda harus membuat lebih banyak konten yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang di luar sana. Namun tidak berhenti di situ. Jawaban dari jawaban dari pelanggan Anda yang Anda buat di websitenya Anda harus bisa membuat data terstruktur yang bisa dibaca oleh mesin. Jadi dari websitenya Anda buat data terstrukturnya untuk bisa dibaca oleh mesin. Dalam dunia website atau online marketing ada yang satu namanya structured data. Okay? Yang terkenal namanya skema.
Anda harus bisa menerapkan skema ke dalam websitenya Anda supaya website Anda dapat dibaca dengan mudah oleh para mesin. Oke. Dan banyak website masih belum menggunakan bagian ini. Jadi kalau Anda belum melakukan ini atau Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan untuk bagian ini, Anda bisa tanya sama tim Anda. Oke, karena ini adalah satu gold mine, satu ladang emas yang jarang dipegang sama orang-orang. Oke, kalau Anda bisa menggunakannya, boom, bisnis Anda bisa berkembang berkali-kali lipat. Oke, itu ada yang kedua. Oke, AI Search Engine. Yang ketiga, zero click search menjadi normal. Maksudnya apa? Pernah nggak Anda mencari di Google atau di mesin mencari lain, Anda langsung dapetin jawabannya? Kenapa langsung dapetin jawabannya? Karena Google memberikan jawabannya secara instan. Biasanya menggunakan feature snippet bagian atas atau ada jawabannya menggunakan knowledge panel dan sejenisnya. Kenapa? Karena memang Google ingin para pencari seperti kita mendapatkan jawaban secara instan. Semakin cepat informasi yang didapatkan, maka semakin bagus. Namun untuk beberapa pemilik website, mereka bilang, oh, berarti mereka melakukan pencarian dan mereka nggak masuk ke website kita. Dan itu jadi satu masalah. Jadi satu tantangan tersendiri. Okay? Namun pada saat kita mengoptimalkan untuk feature snippet, web bisnisnya kita muncul dalam pertama. Berarti yang kita bangun juga adalah positioning kita. Kita dianggap sebagai expert, sebagai ahli, authority untuk bisa tampil di halaman pertama. Jadi jangan sampai Anda melewatkan kesempatan ini. Okay? Gimana caranya untuk di tampilannya Anda? Tadi kita udah bahas tentang structured data. Anda bisa optimasikan menggunakan point table atau FAQ di setiap halamannya Anda. Konten, pastikan untuk bisa muncul di feature snippet, kontennya ini lebih singkat, jelas, dan direct menjawab pertanyaan. Jadi kita nggak ngomong yang muter-muter, jadi kontennya panjang. Nggak, Anda bisa persingkat jadi satu bagian yang bisa dimunculkan di mesin mencari. Okay? Zero click search adalah satu bagian yang sangat-sangat penting yang kalau kita bisa gunakan untuk bisnisnya kita tampil di bagian zero click search, bukan hanya akan meningkatkan bisnisnya kita, namun bisa meningkatkan authority dari bisnisnya kita juga. Okay? Jadi itu, jadi yang pertama, oke? Yang pertama, brand dominate search result. Yang kedua, AI search engine on the rise. Yang ketiga, zero click search become the norms. Yang keempat, generative search experience. Sebelumnya kita udah bahas tentang AI search engine. Di kenyataannya kita, Google saat ini sudah mengeluarkan hampir ke 100 negara Google Search Experience. Apa maksudnya? Google Search Experience ini adalah di mana pada saat kita melakukan pencarian di mesin mencari Google, mereka memberikan jawaban secara instan, di mana itu sudah dirangkum untuk menjawab pertanyaan atau menjawab apa yang kita cari di mesin mencari. Okay. Bisnis Anda perlu memastikan konten relevan dengan apa yang orang-orang cari. Okay. Dengan begitu, maka konten Anda bisa diutamakan untuk tampil di hasil pencarian berdasarkan dari Google Search Experience. Okay. Gimana caranya untuk bisnis Anda bisa tampil di halaman pertama? Nah, ini jadi satu yang banyak difokuskan sama pemilik website, sama para marketer di era sekarang ini. Anda harus fokus kepada entity dari SEO-nya Anda. Okay. Agar apa? Agar websitenya Anda, bisnisnya Anda diutamakan pada saat mereka melakukan pencarian. Jadi di sini bukan hanya dari search engine result page, bukan hanya dari Anda muncul pada saat orang melakukan pencarian, karena mungkin saja pada saat kita muncul di hasil pencarian, kita nggak muncul di search experience. Kenapa hal itu terjadi? Karena ini menggunakan dua entity yang berbeda. Maka tugasnya Anda sebagai pemilik website atau pemilik bisnis, gimana websitenya Anda bisa muncul di bagian Google Search Experience. Okay? Untuk melakukan hal itu, Anda harus meningkatkan konten yang lebih relevan agar AI, agar mesin dari Search Experience, Gemini atau ChatGPT, mereka mengetahui bahwa Anda berbeda dari yang lain. Hal ini banyak terjadi pada saat website kita banyak menggunakan AI untuk melakukan pembuatan konten. Pembuatan konten yang relevansinya sangat tinggi dan up to date akan menjadi bagian penting untuk bisnisnya Anda bisa berkembang di 2025. Okay? AI bagus, namun relevansi jauh lebih bagus. Okay? Jadi itu yang keempat, Generative Search Experience. Yang kelima, yang ini adalah yang paling penting, Local SEO 2.0.
Oke. Saat ini pencarian lokal, terutama untuk bisnis-bisnis di daerah tertentu, jumlah pencarinya semakin tinggi. Mungkin karena penggunaan maps yang lebih banyak, aplikasi maps yang lebih banyak, atau kebutuhan yang memang sedang tinggi. Oke. Pada saat kita melakukan pencarian sesuatu dengan kata kunci terdekat, oke, Anda ingin tampil di halaman pertama. Untuk apapun jenis usahanya Anda, baik Anda adalah retail atau service, di mana lokasi Anda berada, Anda ingin berada di tampilan yang paling atas. Oke. Apa yang perlu Anda lakukan sebagai pembisnis? Yang pertama, Anda harus punya entity lokal. Oke. Entity lokal nomor 1 yang kita punya di era kita saat ini adalah Google Business Profile. Anda pastikan Google Business Profile Anda dioptimasi dari nama, alamat, dan phone numbers. Oke. Dan pastikan Anda menggunakan kata kunci lokal yang teroptimasi untuk bisnis Anda. Misalnya Anda adalah laundry, Anda pastikan Anda memiliki kata kunci laundry ke dalam Google Business Profile Anda. Walaupun mungkin nggak semudah itu, tapi bagi ini sangat penting untuk Anda terus berkembang di 2025. Oke. Jadi itu adalah 5. Oke. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah brand dominant search result. Yang kedua, AI search engine on the rise. Yang ketiga, zero click search becomes the norm. Yang keempat, generative search experience. Yang kelima, local SEO 2.0. Okay. Anda pastikan bisnis Anda relate, relevan dengan apa yang akan terjadi. Dan mudah-mudahan bisnis Anda akan terus bertumbuh di 2025. Bagikan video ini pada orang yang menurut Anda perlu melihatnya secara lengkap. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar Anda di bawah. Oke, sampai jumpa di episode yang lainnya.